bukan masuk surga ditetapkan. Kita baca itu. Pesunda duluan masuk surga apa pendeta? Kenapa? Gimana? Kenapa perempuan pesunda duluan masuk surga? Ya karena itu kan udah bertobat. Di mana tertulis bertobat? Itu udah bertobat itu, makanya mereka ada mendahului orang-orang masuk surga itu. Ya di sana dijelaskan sudah bertobat. Kalau di sini nggak ada dijelaskan, Nora. Mana kata-kata bertobat di sini, mana? Mana kata-kata bertobat di sini, Nora? Mana? Ini saya bilang Pak Pen. Kamu punya Bible saja. Pertanyaan saya sekarang, apakah bisa dipercaya? Bisa dipercaya hadis Bukhari 2983 ini atau tidak? Ya, dengarkan saya. Ini maksud saya, Pak Pen. Bible kamu saja tadi kau tafsirkan dengan pemikiran kau sendiri, dengan suka-sukamu. Untuk mendukung ajaran agamamu itu. Ajaran apa Pak Pendeta? Iya. Jangan marah-marah. Nanti lu dari tadi kan sudah saya jawab ya kan. Bahkan kita sudah baca semua ayat ini bahwa Tuhanlah yang memerintahkan Musa ya untuk membagikan ya, baik itu perempuan dan juga baik itu manusia ya dan juga hewan ya. Udah jelas di situ, apa lagi kau tanyakan? Yang untuk tentara itu sebanyak 16.000 itu mau dijadikan apa perempuan itu? Udah turun aja kau lah. Kau tadi menggiring pertanyaan di sini udah dijawab kau, tapi katanya mau dijadikan istri. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk dijadikan istri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Zuma, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen dan pendeta, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini tuh yang typing di bawah katanya, Bunda Nora udah makan. Saya bilang sudah tadi. Iya, jadi itu ya penafsiran itu sebenarnya ya, artinya sudah saya sampaikan tadi bahwa perempuan itu ya, kenapa itu dikhususkan untuk Tuhan ya, dan juga diberikan sebagian kepada tentara-tentara yang ikut berperang di sana ya. Jadi ya jelas di situ bahwa dijadikan istri-istri mereka ya, karena makanya dipilih ya yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nah, itu dia. Dijadikan istri. Iya. Siapa yang suruh? Ya Tuhan. Mana perintahnya sama Musa? Aduh, udah jelas tadi di situ Nora, di ayat berapa itu ada
Anda mau diskusi di sini atau gimana? Lah, Anda buang waktu saya di sini. kan katanya mau jadi Ya kan udah dijawab, ya malah nanya lagi udah jelas tadi di ayat 30 di ayat 17 itu dan dalam 18. 18 itu perempuan-perempuan yang masih muda janganlah kau bunuh. 32.000 Atau kita baca semua ayat itu. Kita baca semua ayat itu biar jelas. Ya, apa-apa. Ya, oke. Oke, kita baca semua ya. 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 Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang di antaramu mempersenjatai diri untuk berperang supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafir pemberi tanda semboyan. Ya. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh kejarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan kepada para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kami biarkanlah semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setiap terhadap Tuhan dalam hal Peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Ya, tetapi kamu ini berkemalak 7 hari. Kita langkahin itu dulu ya. Iya. Karena ya. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, ini ada berarti di sini ada sudah ada perintah Tuhan ya kepada Musa. Ya, hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula harus mencuci pakaianmu pada hari yang ke-7 supaya kamu tahir, dan kemudian boleh kamu masuk ke tempat perkemahan. Ya, ini mengenai jarahan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Ya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dan keledai dari kambing domba. Jadi di sini Nora sudah kita temukan tadi kan bahwa ini perintah Tuhan, ya kan? Baik itu dikatakan tadi di ayat 25 itu, ya. Lalu bentar ya. Ya. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Ya, jadi rampasan tadi baik itu manusia dan juga hewan itu dibagikan semua. Itu kan dijelaskan. Nah, dibagikan. Jadi apa lagi pertanyaanmu?
Bukan, yang mau dijadikan istri ini di mana tertulis bahwa Tuhan memerintah kepada Musa. Yang 16.000 itu Musa, serahkanlah kepada tentara yang keluar berperang untuk dijadikan istri. Itu di mana? Berulang-ulang tadi udah dijawab di situ Nora. Ini hanya dijelaskan di sini. Maka bacakan ayat beberapa tadi, ayat 21 itu. Ya kan? Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada prajurit ya yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Iya kan? Ya, hanya emas dan perak, tembaga dan besi, timah putih dan timah dan segala yang tahan api ya. Kita baca ayat 25. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa Nora. Ya. Nah, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia, ya kan? Ada manusia di situ Nora, ya, dan hewan Nora, ya. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu. Jelas Nora, itu perintah Tuhan. Ya. Kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Ya. Udah jelas di situ, apa lagi kau tanyakan? Yang untuk tentara itu sebanyak 16.000 itu mau dijadikan apa perempuan itu? Udah turun aja kau lah. Kau tadi mengirim pertanyaan di situ. Udah dijawab kau, tapi katanya mau dijadikan istri. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk dijadikan istri? Berkali-kali dijelaskan sama dia. Kalau di sini Nora ya memang itu belum ditulis bahwa itu dijadikan istri. Ya, tetapi saya sampai istri. Kenapa Pak Pendeta yang ngomong jadikan istri sementara tidak ada tertulis? Kenapa suka kali si Nora membahas ayat ini? Kenapa? Apa tujuannya sih? Loh. Apa? Enggak, tujuanmu apa di sini? Kenapa Anda harus memastikan apakah untuk mendukung ajaran agamamu itu? Ajaran apa Pak Pendeta? Iya. Jangan marah-marah. Nanti lu enggak, dari tadi kan sudah saya jawab ya kan. Bahkan kita sudah baca semua ayat ini bahwa Tuhanlah yang memerintahkan Musa ya untuk membagikan ya, baik itu perempuan dan juga baik itu manusia ya dan juga hewan ya dan juga rampasan-rampasan yang lain. Jadi apa lagi pertanyaanmu? 16.000 perempuan ini diberikan kepada tentara yang keluar berperang. Kan tadi pertama saya tanya, untuk apa Pak Pendeta? Pak Pendeta bilang mau dijadikan budak, mau dijadikan istri. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa, yang 16.000 perempuan yang masih perawan ini berikanlah kepada tentara yang keluar berperang untuk dijadikan istri. Di mana datanya yang Bapak Pendeta bacakan tuh ada nggak tertulis begitu? Tidak ada dijelaskan untuk jadi istri Nora. Untuk dijadikan istri Nora tidak ada. Dari tadi saya sudah sampaikan di sini tidak ada di situ. Tetapi hanya dua kemungkinan itu Nora, ya kan? Kalau bukan dijadikan istri itu dijadikan budak. Jadi apalagi maumu? Kemungkinan ini dari mana Pak Pendeta dapat? Itu tafsiran saya. Iya. Kenapa? Sejak kapan kau buat kitab tafsir, Pak? Ya. Kenapa? Tanyakan sama pendeta-pendeta lain. Tanyakan sama pendeta-pendeta lain, ya pasti sama nanti ini, ya. Pasti sama. Seperti yang saya sampaikan itu pasti sama. Ya. Jadi kitab tafsir, tafsir ini Anda sendiri yang buat? Gimana? Iya, Anda yang menafsirkan sendiri. Ya, saya berhak dong. Kenapa? Ini Alkitab saya. Kenapa rupanya? Oh, jadi suka-suka hati untuk menafsirkan Bible kalian tanpa adanya ilmu? Bukan tanpa ilmu, itu kan sudah jelas di situ. Cuman saja si Nora tidak mau terima karena tidak ada katanya di situ harus merujuk dijadikan istri atau budak, iya kan? Tetapi di situ hanya dua, ya. Kalau bukan dijadikan budak, dijadikan istri mereka. Nah, itu literasinya dari mana? Dari tafsiran pemikiran. Udah, si Nora ini hanya mencari kesalahan di situ ya. Tetapi udah jelas di sini bahwa ya Tuhan tadi memerintahkan Musa ya untuk membagi ya artinya semua jarahan itu kepada prajurit yang sudah ikut berperang dan kepada orang lain. Jadi apalagi udahlah itu.
Ya, Ya. 16.000 untuk apa? Kita perempuan bahas itu? imanmu sekarang. Siap? Ya, kita bahas imanmu. Kita close Hah? statement. Oke, kita close. Kita close kan? Boleh. Oke, berarti 16.000 perempuan, tutup. 16.000 perempuan yang diserahkan kepada tentara yang keluar berperang. Tafsiran dari Pak Pendeta itu kemungkinan satu, mau dijadikan budak. Kedua, mau dijadikan istri. Iya. Jadi, Bible orang Kristen itu suka-suka mereka untuk ditafsirkan tanpa adanya ilmu, tanpa adanya kitab tafsir. Jadi suka. Oke? Betul? Iya, ya suka-suka saya dong. Kenapa rupanya? Ada yang maksa? Oke, silakan Iya. tanya tentang Islam. Itu Iya, close oke. ya. Ya, saya tanyakan ya. Oke. Hadis Bukhari 2983. Hadis, Bukhari 2983. tunggu dulu. Berapa? 2983. Oke, silakan dibaca. Bentar saya buka di sini dulu ya. Ya. Udah dapat di situ? Ya, silakan ngomong. Enggak. Kalau udah dapat di situ aja kita baca lah. Soalnya saya masih mau mencari di sini. Ya, saya putar kamera ya. Oke. Gimana, kelihatan di sana? Oke, silakan dibaca. Ini Bukhari 2983. Ini sahih ya, sahih ya. Oke. Nah, kita bacakan ya. Oke. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Ya. Pertanyaan di sini, Nora. Yang mau ditanyakan? Yang saya tanyakan di sini, berarti di ajaran Islam itu, bentar ya, saya putar kamera dulu. Ya. Yes. Asal sudah ya mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak menyekutukan Tuhan, ya, berarti boleh berzina, boleh mencuri, boleh berdosa, tetap masuk surga. Gimana? Oke. Itu ayatnya loh, itu tertulis itu. Gimana? Coba jelaskan. Oke, coba Pak Pendeta ulang sekali lagi membacanya. Iya. Gak usah putar kamera, membaca aja. Iya, oke. Dek. Berkatalah Nabi atau bersabda. Tutup rapat. Nah, silakan. Yes. Dari atas kita baca ya. Ya, nggak usah telah yang bercerita. Ya, nggak usah itu. Telah bercerita kepada kami Muhammad. Ya, langsung. Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Silakan. Dari mana itu? Sebentar ya. Saya buka dulu tadi hadis Bukhari. Jangan panik. Saya baca dulu. Iya. Telah bercerita kepada kami bla 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 bla. Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu
dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Yes, benar. Atau tidak akan pernah masuk neraka. Yes. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri. Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Oke, saya jawab di sini. Sebentar. Oke. Mantap. Sebentar. Ore. Sabar. Tepuk tangan. Sabar. Oke. Di sana dikatakan begini. Di dalam surat, saya bacakan sebentar, ini lagi loading. Di dalam surat An-Nisa dengan di dalam surat, aduh, lama nyolai. Come on, oke. Saya bacakan di sini. Jangan panik, santai. Saya tidak panik, memang betul itu. Orang yang tidak menyekutukan Allah, sekalipun sebesar apapun dosa mereka, Allah akan mengampuni. Iya, jawabannya mantap. Sebentar. Nih kan, tadi saya suruh baca tadi itu makanya karena saya punya referensinya. Oke, nih. Blang. Ayo, come on lah, come on. Nah, oke, ini. Pelaku dosa syirik kecil tidaklah kekal di neraka karena dosa tersebut tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. Kenapa lari di situ? Nora? Sebentar, tenang. Tenang, Pak Pendeta. Karena Tuhan saya tidak mungkin datang ke dunia menebus dosa. Silakan. Di surat Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan kepada siapa? Kepada orang musyrik, ya, musyrik. Apa itu orang musyrik? Orang yang dia beragama Islam, ketika dia mati, kalau dia menyekutukan Allah, apa dikatakan Allah? Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Di dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Ini maksudnya apa? Betul yang dikatakan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Semua dosa yang kau perbuat, sebesar apapun dosa itu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Terus dosa apa ya Allah yang tidak engkau ampuni? Dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah. Makanya surat Al-Ikhlas dikatakan apa? Surat Al-Ikhlas mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Siapa yang membuat Allah itu jadi beranak? Hanyalah umat Kristen. Yesus mengatakan sembahlah kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Yesus mengatakan aku hanyalah utusan. Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku suara yang tidak bisa kau dengar, rupa tidak bisa kau lihat. Jangan ke situ dulu Nora, selesaikan ini dulu Nora, selesaikan ini dulu. Ya, ini di sini dijelaskan Nora ya bahwa ya. Hei, saya jawab umat yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga atau tidak pernah masuk neraka, ya. Walaupun sekalipun dia berzina, ya, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berbuat dosa. Makanya diam dulu Pak Pendeta. Iya kan? Diam. Jangan kemana-mana dulu, Ayat 48. Iya kan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak pernah akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik. Karena Allah menurut hukum Taurat pertama, maka dia perintahkan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Datang Bani Kristen membuat manusia ini menjadi Tuhan. Terus apa katanya Tuhan? Kau jangan apa? Kenapa orang pesundil? Katanya Tuhan Yesus, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundil akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Apakah perempuan pesundal akan masuk kerajaan surga? Pasti kalian mengatakan karena dia sudah bertobat. Berarti di situ Nora, ya kan? Asal sudah asal tidak menyekutukan, ya kan? Asal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berarti boleh mencuri. Ya kan? Kalau dia meminta ampun, boleh berzina, Allah Maha penerima tobat, boleh berdosa, tetap masuk surga, gitu. Dengar,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Apa itu syirik, Nora? Menyekutukan Allah. Makanya hukum Taurat yang pertama itu Ini Nora dijelaskan di sini, Nora. Coba baca itu ya. Jibril berkata kepadamu, siapa yang meninggal dunia? Iya yang ya. tidak menyekutukan. Siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dia masuk apapun, surga. maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri, Iya. Betul. Jibril alaihissalam menjawab, ya sekalipun dia berbuat dosa, berarti boleh dong berbuat dosa, yang penting tidak menyekutukan Tuhan. Ketika kamu Iya kan? bertobat, Allah sesungguhnya Maha Penerima. Nggak ada di sini bertobat, nggak ada di sini, nggak ada di sini katakan bertobat, nggak ada. Dosa yang tidak akan Bacakan itu, nggak ada di situ di apa? Dikatakan bertobat, nggak ada. Bacakan mana kata-kata bertobat di situ mana? Tunjukkan mana? Sekarang begini. Sekarang begini. Dosa yang tidak diampuni Tunjukin oleh dulu Allah, mana kata-kata bertobat di sini. dikatakan di situ apa? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu dosa apa yang dikatakan di malaikat Jibril di situ di dalam Ada di sini, Bukhari? ada di sini, Mana? ada di sini. Mana? Ada di hadis Bukhari 2983 ini. Apa yang tidak Ada di sini apa yang- kata-kata bertobat. Allah. Ada. Apa yang tidak diampuni? Enggak ada dijelaskan di sini, Nora. Sekarang tunjukkan sama saya perempuan pesunda di makanya. kerajaan surga. Ya. Perempuan pesunda Ya. itu kenapa duluan masuk kerajaan surga? Yang saya bacakan itu ya di surat Maryam 71 ya, di sana ditetapkan untuk mendatangi neraka, bukan masuk surga. Ditetapkan. Kita baca itu. Pesunda duluan masuk surga apa pendeta? Kenapa? Gimana? Kenapa perempuan pesunda duluan masuk surga? Ya karena itu kan udah bertobat. Di mana tertulis bertobat? Itu udah bertobat itu, makanya mereka ada mendahului orang-orang masuk surga itu ya. Di sana dijelaskan sudah bertobat. Kalau di sini nggak ada dijelaskan, Nora. Mana kata-kata bertobat di sini mana? Mana kata-kata bertobat di sini, Nora? Mana? Dengar, Tunjukkan mana? dengar. Mana kata-kata bertobat di sini? Nggak ada kata-kata bertobat di sini. Dijelaskan di sini, Nora. Ya, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya sekalipun dia berbuat dosa. Pak pendeta, merocos saja terus. Jangan malu. Dengarkan saya ngomong. Di dalam surat An-Nisa 48, jawabannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa. Di mana di sini? Di mana di hadis Bukhari ini ada kata-kata bertobat? Mana? Dari An-Nisa. Mana? Tunjukkan mana? Sekarang saya tanya, hadis itu apa? Hadis itu apa? Hah? Hadis itu apa? Ya hadis lah. Ya. Hadis itu apa, Pak Pendeta? Apakah hadis itu Al-Quran? Ini kan ucapan dari Muhammad kan? Lah, sekarang saya tanya, apakah hadis itu Al-Quran? Apakah Muhammad bisa dipercaya semua kata-katanya? Enggak. Sekarang saya tanya. Pertanyaan saya, ucapan Nabi Muhammad itu bisa dipercaya atau tidak, Nora? Kau kan ngotot bahwa di dalam hadis tadi itu tidak ada penjabarannya orang dia tuh bertobat. Nah, pertanyaan saya. Ya memang tidak ada di sini. Kamu tahu nggak hadis itu apa? Hadis itu apa? Ya hadis ini kan ucapan dari Muhammad kan? Nah, dia mengucapkan itu berasal dari mana referensi? Ya kan Jibril yang berbicara sama dia di sini kan? Referensi hadis yang diceritakan di sini. Di sini kan? Mana? Ya, di sini Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Iya kan? Bertanya. Saya tanya. Coba baca itu. Kamu tahu? Saya tahu. Coba baca itu. Referensi hadis yang diceritakan oleh Bukhari ini itu dari mana referensinya? Ya itu urusanmu lah, itu kan kitabmu. Kayak gini ya. Jangan tanyakan sama saya. Pertanyaan saya sekarang, Nora, ya kan? Pertanyaan saya sekarang, Nora, di mana di hadis Bukhari 2983 ini ya ada kata-kata bertobat ya. Kalau ada kata-kata bertobat di sini saya terima ayat ini, tetapi cuman di sini nggak ada kata-kata bertobat. Yang dijelaskan di sini
Ya, Sabar dulu. siapa yang Sabar. meninggal? Sebentar, dengar Pak Pendeta. Tadi kan waktu kita bicarakan bilangan 31, kau tidak bisa menunjukkan kitab tafsir sama saya sehingga kau berasumsi liar, menafsirkan sendiri bahwa Bukan berasumsi, ini udah tertulis kok, tertulis. Bacakan sekali lagi, kita tunjukkan datanya. Jangan tuduh saya berasumsi, Nora. Jangan tuduh saya berasumsi. Saya balik kamera dulu kok. Saya dituduh. Saya dituduh berasumsi kok. Ini data, ini Nora. Saya terima hadis itu. Saya tidak mengatakan hadis itu salah. Ini Sohi, ini Nora. Sohi, ini Nora Sohi. Sohi, saya tidak mengatakan itu bukan Sohi. Saya tanya referensi hadis itu dari mana? Referensi apa? Jelaskanlah Itu referensinya. menjabarkan dari mana? Harus ada referensinya dong. Al-Quran dengan hadis itu berkaitan. Ya, tunjukkan mana referensinya. Tunjukin mana referensinya. Loh, kaulah yang tadi menunjukkan data ini sama saya. Kau yang membuka hadis. Yang saya tanyakan, benarkah hadis ini atau tidak? Itu sahih sekali. Kalau umatnya baginda, diam dulu. Umatnya baginda Rasulullah, ya, kalau dia mati dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, sekalipun apapun dosa yang dia buat, Allah itu sesungguhnya Maha Penerima Ampun. Kita baca sekali lagi ya. Katakan di situ tidak ada kata tobat, makanya saya bilang referensi hadis itu. Kalau kau tidak terima jawaban saya dari coba kita cari di sini apa ada kata tobat ya. Coba Nora ya. Sekarang begini. Coba kita baca dulu apakah ada kata-kata tobat di sini atau tidak. Anisa ayat 48 saya sudah jelaskan. Apa dikatakan di situ? Ya. Dan di sini nggak ada kata tobat di sini, Menora. Oke, sekarang referensi hadis Bukhari yang nomor itu dari mana kau dapat? Ya, referensinya dari mana? Sehingga ini tertulis di sini kok. Apa referensinya lagi? Dari mana referensinya? Ini. Apa nggak bisa dipercaya ini? Bisa dipercaya enggak? Saya tidak mengatakan itu tidak sahih. Itu sahih 1000%. Itu kan. Iya kan? Berarti kita baca. Berarti karena ini bisa dipercaya, Bunda Nora. Kalau Nora cantik, dengarkan dulu, jangan emosi dulu, Nora. Makanya kau dengar dulu, Pak Pendeta. Pak Pendetaku, jangan nepo-nepo di gereja. Dengar. Sekarang saya tanya, yang dikatakan malaikat Jibril itu dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik, betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Di mana itu? Di mana? Loh, kamu baca lagi. Bukan itu yang kita bahas di sini, Nora. Hadis Bukhari ini mengatakan ya, sekalipun berbuat dosa, ya. Di sini ya, sekalipun berbuat dosa, ya tetap masuk surga. Katakan malaikat Jibril yang tidak akan masuk neraka, yang masuk surga itu orang yang bagaimana? Coba baca dulu. Apa dikatakan? Untuk umatnya baginda Rasulullah, apa dikatakan? Kita baca ya. Yang tidak menyebutkan. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengarkan dulu. Jangan kejang-kejang. Tidak menyekutukan Allah itu disebut tahan napas. Tidak menyekutukan Allah itu disebut syirik. Oke ya. Ya. Nah, kita baca sekali lagi, Nora. Di dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apakah itu dosa syirik ya Allah? Dosa yang menyekutukan Allah. Sama seperti yang kau baca. Allah akan memasukkan umatnya baginda Rasulullah ketika dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan. Apa katanya lagi di dalam surat An-Nisa ayat 48? Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Selain dari syirik sebesar apapun dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, kalau kau tidak terima karena tidak ada kata tobat di situ, pertanyaan saya, referensi hadis itu kau ambil dari mana? Referensinya, Nora, ini pertanyaan saya, benarkah hadis ini atau tidak? Di luar Al-Quran atau hadis? Di luar Al-Quran atau hadis? Referensi ini apa maksudnya? Referensi itu apa? Ini saya bilang, Pak Pen,
Kamu punya Enggak. Bible saja. Pertanyaan saya sekarang, apakah bisa Iya, saya dipercaya hadis Bukhari 2983 ini atau tidak? Ya, dengarkan saya. Ini maksud saya, Pak Pen. Bible kamu saja tadi kau tafsirkan dengan pemikiran kau sendiri, dengan suka-sukamu. Ini bukan saya tafsir ya. Emang Saya diam belum dulu. menafsirkan ini. Diam dulu, Ya. diam dulu. Ah. Diam. Nah, saya dari tadi tidak ada menafsirkan sesuka hati saya. Saya buka di dalam surat An-Nisa ayat 48 dengan di sini dikatakan di dalam Al-Maidah ayat 72. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Selain dari syirik, Allah akan mengampuni. Kau tidak terima, kau bilang harus Tuhan ada mengampuni tobat. itu seperti apa dia mengampuni itu? Jangan dulu lari. Apakah Jangan kalau dulu orang lari. itu sudah minta ampun atau Jangan tanpa dulu lari karena Yesus kau Bentar aja bisa dulu. mengampuni dosa. Pertanyaan saya Jangan dulu begini lari. ya. Jangan dulu lari. Tuhan Jangan mengampuni dulu. itu Jangan Nora. mengampuni sebentar. Enggak, jangan begini. mengampuni. Tuhan mengampuni apakah Jangan dong. kalau orang sudah orang bertobat, orang mengakui dosanya dan bertobat, apa di situ diampuni atau Kenapa lari ke pengampunan? gimana? Kenapa lari ke Gimana? pengampunan? Ayo kita bahas soal hadis ini. Ayo. Oke, kita bahas ya. Jangan Oke, jelaskan ayat ini. Nah, Ya, jelaskan sekarang- ayat ini. sekarang Ayat saya ini tanya. ya. Saya tanya sama Pak Oke. Pendeta. Di sini Saya Nora. tanya sama Pak Pendeta. Ingat diam ya, dulu. kalimat terakhir di sini Nora. Kalimat Saya terakhir tanya di sama sini Pak Pendeta, ya. deluan hadis Sekalipun atau dia berbuat dosa, coba jelaskan Deluan dosa hadis apa di sini atau Nora? Al-Quran? Dosa apa di sini Nora? Atau Ya. Al-Quran. Pak Pendeta, Ya, deluan hadis jelaskan atau ini Al-Quran? ya. Saya Kalimat jelaskan. terakhir di Deluan sini hadis ya, atau kalimat terakhir di hadis Pak Bukhari Pendeta, 2983 nggak bisa ini menjawab. ya. Ya, sekalipun dia berbuat dosa, ya dosa apa aja ini Nora? Dosa sama Coba jelaskan saja. dulu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, sekarang saya tanya, Anda kan tidak terima. Anda tidak terima, harus ada kata tobat. Oke, sekarang saya tanya ini, yang saya tanya dulu. Memang di sini nggak ada kata-kata tobat, di sini nggak ada. Ya, saya terima Pak Pendeta. Saya ikuti jalan kau. Sekarang duluan Al-Quran atau hadis? Hadis. Lah, inilah ya kan? Inilah. Ya, Coba ini- dulu saudara semua lalu yang di bawah berarti duluan berarti Al-Quran hadis ini yang mengatakan apa hadis. bedanya? Nora, coba jelaskan dulu. Nora, coba jelaskan ya, apa bedanya Quran hadis? Jelaskan dulu Nora. Enggak, jelaskan dulu apa bedanya Quran dan hadis. Pak Pendeta waktu kau menjawab duluan Enggak, jelaskan dulu dong. Allahu Akbar ya Allah ya. Jelaskan dulu apa Aduh, Pak, bedanya. Nggak sampai ilmumu. Ah. Nggak sampai ilmu Pak. Wah, nggak sampai. aja tadi Berarti benar ayat ini ya. 31 Ini aja benar ayat ini ya. Benar hadis ini ya. Menilai itu netizen Pak. Bapak mengatakan saya tanya, duluan Al-Quran atau hadis. Bapak mengatakan duluan hadis. Makanya saya ketawa. Iya Nora, iya. Aduh. Ada di Dia bertanya, kalimat bagaimana terakhir cara- itu Nora, Kamu bertanya, ya dia berkata bagaimana- di sana Kamu sekalipun bertanya dia berbuat bagaimana cara dosa, Allah mengampuni. ya kan? Tadi kau bertanya Ah. bagaimana cara Allah mengampuni. Sementara Yesus kamu aja tidak bisa mengampuni dosa. Dia mengampuni dong, ada ayatnya. Mana dia aja berdoa ya Bapa, Ya ada. ampunilah mereka sebab mereka Ah. tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Enggak, sebelum ya, itu mereka- ada dia mengampuni Di mana dia mengampuni, Pak? dosa, ada. Di mana? Di mana? Kalau Tunjukkan kalau datanya. ada nanti gimana? Di mana? Ya tunjukkan sama saya. Hah? Oke. Oke. Ya, Anda lari kemana-mana, nggak bisa jawab kan? Kau kan tadi lari ke pengampunan. Tadi kau larikan ke pengampunan, Pak Pendeta. Iya, bentar. Sama Iya, orang tidak bisa. sabar. Oh. Kalau Yesus mengampuni dosa, ya ada. Di mana? Ya, Di mana? Oke, di mana? bentar dulu. Oke. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 38. ya, silakan dibaca. Ya.
Oke. Seseorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pulang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ayat 39. Ya, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu kata Yesus kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ya katakanlah guru, ya kan? Ya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapa yang di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit pun juga ia berbuat kasih. Ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Diampuni apa? Iya. Ayat 48, Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Yesus mengampuni dosa. Puji Tuhan. Dosamu telah diampuni siapa? Yang mengatakan dosamu telah diampuni siapa? Yesus. Diampuni atau kuampuni? Dosamu telah diampuni. Oke, saya tunjukkan datanya di mana Yesus mengatakan bahwa di dunia ini berkuasa untuk mengampuni dosa. Mau? Tunggu dulu. Ini dosamu lalu berkata. Anda mau sekarang saya tunjukkan datanya di mana kata-kata Yesus ya, di dunia ini ya anak manusia ya berhak untuk mengampuni dosa. Dosamu telah diampuni, apa ku ampuni? Yesus sendiri yang mengatakan dosamu telah diampuni. Diampuni ya kan? Siapa? Dia yang mengampuni. Kenapa rupanya? Siapa? Yang mengampuni siapa? Yesus. Harusnya Yesus yang ngomong, tapi dia bilang diampuni. Ini aja kau masalahkan. Sudah ada ayatnya nggak mau terima. Oke, saya tunjukkan ayat lain. Anda masih belum puas ayat ini? Sebentar, saya buat satu contoh analogi ya. Anak Pak Depi berbuat salah kepada Pak Depi. Dia mengadu sama istri Pak Depi, ibunya. Mama, tadi aku berbuat salah sama ayah. Terus datang istri Pak Depi. Sudahlah, janganlah kau marah lagi sama anakmu. Maafkanlah dia. Ya udah, kesalahan dia sudah kumaafkan, kata Pak Depi. Datang istrinya, ya sudah nak, kesalahanmu sudah dimaafkan. Apakah ketika Pak Depi memaafkan kesalahan anak, tapi ibunya yang ngomong, apakah ibunya mengatakan kesalahanmu sudah kumaafkan? Sementara Pak Depi yang memaafkan. Dimaafkan apa kumaafkan? Apa? Pak, kata diampuni dengan kuampuni, apakah itu sama, Pak? Sama lah. Makanan ini telah dimakan. Makanan ini sudah kumakan. Thank you Bang Hareva. Makanan ini telah dimakan. Makanan ini telah kumakan. Pertanyaannya, dimakan dengan kumakan sama tidak? Bentar dulu. Oke. Pertanyaan Anda tadi, ya, di mana Yesus mengampuni dosa, ya kan? Ya. Oke, kita baca. Bentar dulu, ya kan? Ya udah sedih. Kata Yesus ya di Markus 2 ayat 10,
Ya. Lukas 5 ayat 24. Coba kita baca ya, Lukas 5 Markus 24. 2, Markus 2 atau berapa nih? Sama aja itu, bentar dulu ya. Markus 2, oke. Markus 2 dulu, silakan. Di mana? Nomor berapa? Markus 2 ayat 10. Ayat 5 enggak? Hai anakku, dosamu telah diampuni. Atau yang 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah itu ia kan? kepada orang lumpuh. Kepadamu kukatakan, itu. bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke Itu rumahmu. ayat 5 dan ayat 10 itu sudah jelas-jelas bahwa Yesus yang mengampuni dosa, Nora. Di mana? Hai anak-anakku, dosamu telah diampuni. Enggak ada dia bilang kuampuni. Di mana sih itu kuampuni? Diampuni kok. Ayat 10 itu? Oke, kita 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Iya. Dosa siapa Anak yang dia manusia terampuni? siapa? Iya, dosa siapa yang diampuni? Dosa siapa? Ya dosa perempuan itu tadi. Tapi di situ diampuni, bukan kuampuni. Yesus sendiri yang mengatakan, ya tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia siapa? Yesus. Ya, Yesus anak manusia. Berkuasa mengampuni dosa. Ya, dosa siapa yang diampuni Yesus? Ya dosa manusia semua diampuninya. Tapi kan dikatakan kepada anak ini, hai anakku, dosamu telah diampuni, bukan kuampuni. Diampuni. Diampuni. Lalu apa masalahnya di situ? Diampuni dengan kuampuni sama enggak? Dia yang mengampuni di situ. Saya bertanya, diampuni dengan diampuni sama enggak? Sama. Di mana konteksnya sama? Ya sama. Itu Yesus kan yang berkata kan, dosamu sudah Depi mengatakan, diampuni. Iya kan? Aku makan. Di situ ini aja ada sudah salah. Dimakan roti ini. Ini sama enggak? Ngerti bahasa Indonesia kan? Roti ini ngerti dimakan. Bahasa Indonesia kan? Dengar, Pak Depi. Roti ini dimakan, berarti ada seseorang yang memakan. Roti ini kumakan, berarti saya yang memakan. Jangan samakan di situ, Nora. Jangan samakan di situ. Ya, jelas-jelas di sini ya. Kita baca ayat ini ya. Oke ya. Nah, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakala saya tunjukkan data. Lari lagi. Nggak kuat mendengarkan ini kan? Nggak kuat kan? Yesus mengampuni dosa kan? Oke, saya tunjukkan. Kuampuni dan diampuni memiliki makna yang berbeda. Ini jawabannya. Kita baca ayat ini, Nora. Nora. Oleh seseorang, sedangkan diampuni menunjukkan objek yang mendapatkan pengampunan. Di mana katanya Pak Pendeta ini dibilang sama? Pak Pendeta ini suka kali nipu-nipu lah. Apa boleh kayak gitu, Pak? Kita baca ayat ini, Nora, biar jelas samamu, Nora. Ya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Dengarkan, ya. Di situ ya ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ini baru dalam hati ini, berarti Yesus sudah tahu, ya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, ini luar biasanya Yesus itu dia mengetahui apa yang ada dalam hati pikiran manusia. Ya, inilah Yesus Tuhan. Berkata dalam hatinya sampai bisa yang menulis ya. Dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu Nora. Ya. Saya baca juga. Di mana? Yesus berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, di mana? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ya, ayat 10 itu dijelaskan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dosa siapa yang Yesusku luar biasa. Tidak ada nabi seperti Yesus yang mengampuni dosa. Oh, dia nabi, bukan Tuhan. Iya. Dosa siapa yang Yesus adalah nabi, iya. Yesus adalah imam, iya. Yesus adalah Tuhan, iya. Yesus adalah Allah, iya. Dosa siapa? Dosa siapa?
Dosa siapa? Semua dosa manusia yang percaya Di mana kepadanya datanya akan dia mengampuni diampuni. dosa? Dia Iya. mengatakan diampuni, bukan ku ampuni. Semua dosa manusia diampuni oleh Dia, oleh Dia Yesus. mengatakan Yesus berkuasa mengampuni bukan dosa. ku ampuni. Yesus berkuasa membangkitkan semua manusia pada akhir zaman. Itu kata Yesus. Iya, kenapa? Anda kejang-kejang mendengarkan ini. Di mana dia mengampuni dosa? Yang ada dosanya telah diampuni, bukan ku ampuni. Kata Yesus, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, dosa siapa yang diampuninya? Apa kurang itu? Oke, saya dosa putar siapa? kamera biar jelas sama sama netizen ini. Dosa Nanti siapa diampuninya? kita baca ini ya. Ya. Pengakuan Yesus. Ya. Nanti sedikit lagi saya turun ya Pak Pendeta ya. Sudah jam 10:30. Oh, lari. Saya mau ini lagi. Ya. Pak Pendeta sih, Lari nggak kuat kan? tafsir. Nggak kuat. Memang kalau saya Mas Adi nggak kuat. Si Nandar udah lari kemarin itu. Nggak tahan dia di sini. mau saya Ini ya. ladenin orang botoh. Ini kata Yesus, ya. Ya. Tetapi supaya kamu tahu Tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dosa siapa Hore, diampuni? luar biasa Yesus mengampuni dosa dosa. Dosa Nah. siapa? Iya, dosa perempuan itu dan dosa kami dong. Iya, dosa kami orang Dosa percaya. perempuan Kami ini kan sudah diampuni dosanya. Dosa Kami ini kan perempuan sudah diampuni dosanya semua. Diampuni. Ya, makanya kami ini bisa menjaga mulut untuk tidak menghujat orang lain kan, mencaci maki orang lain karena kami sudah diampuni dosanya. Oke Pak Pendeta. Ya, Karena termasuk dosa si Nora kalau Nora percaya, iya kan? Nah itu. dosa saya diampuni oleh Tuhannya Yesus. Oh, enggak. Tadi kan kita baca tadi di Bukhari 2983 kan. Kalian itu kan sudah bebas. Kalian itu kan sudah bebas. Yang penting kan tidak menyekutukan Allah, sudah bebas kalian, enggak apa-apa. Iya kan? Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kata Yesus. Masa Tuhan tidak bisa berbuat? Gimana Pak Pendeta? Pak Pendeta, oke saya mau finish karena saya mau ke room penginjilan yang lain ya. Saya adalah seorang ibu gemuk. Kalau mau belajar di sini lagi ya, kalau mau belajar ya. Coba Pak Pendeta tolong ya bedakan arti diampuni dengan kuampuni. Itu makna yang sangat berbeda. Iya. Oke. Dan kedua Pak Pendeta jangan asumsi ya, jangan tafsir. Oh, bukan asumsi, itu tadi tertulis di situ. Bukan, di bilangan 31 kan katanya sudah selesai dong. Ya, kalau mau belajar firman Tuhan di sini lagi Nora ya. Kalau mau menanyakan besok di mana ayat Yesus mengatakan dia Tuhan, di sini tanyakan ya. Oke, mantap. Oke, fallback saya Pak Pendeta. Iya. Oke. Thank you ya Pak Pendeta ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. Baik. Oke, semoga selalu sehat. Yuk, selamat malam. Amin. Ya, selamat malam. Yang keempat, ketika Yesus ingin kemudian dibunuh dalam Yohanes 8, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Kalau Mazmur itu nubuat untuk pembunuhan terhadap Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu ada Mazmur 22 di dalam dirinya. Ada Mazmur, ada firman Tuhan. Oh, saya ingin membunuhmu karena Tuhan sudah menubuatkan itu. Berarti ada firman. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan, dan yang demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah, lalu mereka berkata, kami ini adalah, bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka,
kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah mau membunuhku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Masakan yang di Mazmur itu iblis? Kalau itu untuk Yesus dan itu dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis. Berarti membunuh Yesus itu bukan keinginan iblis. Kalau itu nubuat untuk Yesus. Kalau kematian Yesus itu dari Tuhan, maka yang ingin membunuh Yesus bukan anak-anak iblis. Harusnya kalau yang ada di Mazmur ini untuk Yesus dan kematian Yesus itu adalah diizinkan oleh Tuhan, maka harusnya dia katakan gini, Elohimlah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu Dia yang membunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Tapi faktanya justru tidak begitu. Artinya bahwa ini hanya persengkongkolan yang disepakati oleh konsili-konsili Romawi untuk kemudian menjadikan Yesus ini sebagai tumbal agar dosa-dosa mereka kemudian bisa dibebaskan. Tapi bukan itu, bukan karena dosa, agar mereka bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan mengatasnamakan Tuhan. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau misalnya Anda mengambil Mazmur 22, berarti Yesus wajib hukumnya juga teriak pada malam hari. Demikian. Silakan. Ya, kalau teriak malam harinya nggak ada, Bang. Yang ada itu mereka menusuk tangan dan kaki. Yang namanya nubuatan, kalau tadi dibilang pencocokan, ya memang kurang lebih seperti itu. Mencocok-cocokkan, dan ya memang cocok nyatanya. Jadi ya nggak cocok itu cerita tentang diserupakan atau Yesus yang lain. Begitu. Kemudian nyambung tentang Amsal, ya, kembali lagi tentang Amsal. Jadi memang betul di Amsal itu kan ada pengajaran bahwa Amsal ini kan termasuk kitab hikmat, ya. Menumpahkan darah orang benar itu adalah kekejian. Dan itu ada di Amsal 16, ayat Amsal 6:16. Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah akan binasa karena mereka jahat. Jadi memang betul-betul seperti itu. Jadi dari sudut pandang moral atau dari sudut pandang Amsal, pembeenan terhadap Yesus ini adalah kejahatan besar. Bahkan waktu itu Pilatus kan juga sama mengakui, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi betul. Tapi ada juga dari sudut pandang yang lain, Bang Suma. Alkitab mengatakan dalam rencana Allah atau rencana Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, ya, Yesus itu tidak dibunuh karena lemah. Karena dikatakan tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini klaimnya Yesus. Dan Allah sendiri memang mengizinkan kejahatan itu terjadi, dan Yesus menerima penolakan, penghinaan, pemfitnahan, penangkapan, bahkan sampai penyaliban dan wafat. Yesus menerima itu, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak. Nah, sebagai para murid juga menerima kejahatan yang diberikan oleh orang-orang itu kepada Yesus, karena nggak bisa melawan, nggak punya power juga. Sama seperti orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya, kita menerima kejahatan, penolakan, bahkan penyaliban yang orang-orang jahat itu lakukan kepada Yesus. Perlakuan itu diterima oleh orang-orang Kristen sampai sekarang. Izin bro, Begitu ya, silakan. Kang Dito noise sekali tuh Kang Dito. Beta aja dulu Kang Dito. Noise. Coba ces. Iya, sorry. Izin bro admin tadi menyimak data yang dibawakan Bang Suma, Yohanes 8 dari nomor 37 sampai 44. Menyimak nggak tadi? Susah
Susah kalau saya lihat Bro Admin mengalami sedikit gagal fokus yang di poin tadi ya, endingnya atau point of view-nya itu yang menginginkan membunuh Yesus itu keturunan Abraham, bukan dari Bapa, bukan dari Elohim. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Gitu Bro Admin. Kalau kemana Berarti Kang Dito, Nah, kan berarti tadi sudah mereka- saya bilang, nih berarti ada mereka ini- oknum, Bang ada Admin, oknum berarti yang jahat, yang berarti ingin mereka- gimana? berarti mereka ini Kang Dito pengen kali jadi anak-anak iblis, karena iblis kan pengen kali membunuh Yesus kan? Bukan seperti itu, ceritanya nggak gitu. Jadi nih, oknumnya siapa saja? Pertama, orang yang membenci kepada Yesus dan dia menolak, bahkan menghasut dan memfitnah. Itu yang pertama. Orang yang kedua, para murid, orang yang sebagai pengikut. Ya, situasinya waktu itu orang yang membenci lebih banyak dan mereka berhasil menghasut. Orang yang menerima Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan pembelaan. Orang yang membenci bahkan menggunakan tangan Romawi untuk menangkap Yesus. Orang yang para pengikut atau para murid itu hanya menerima perbuatan jahat yang dilakukan mereka. Kalau secara prinsip ingin Yesus wafat ya tidaklah. Siapa juga yang mau orang baik di PN. Tetapi kondisinya memang seperti itu. Bahkan Yesus sendiri yang sebenarnya bisa melawan, dia tetap menerima kok penolakan itu. Bahkan penangkapan itu sampai penyaliban. Jadi ada dua sudut pandang. Orang yang ingin Yesus wafat karena kebencian, bapaknya adalah iblis. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, bahkan sekalipun Yesus ketika dibenci sampai disalib, itu adalah Bapa sendiri sama seperti Bapaknya Yesus. Berbeda. Kalau karena kebencian, ya kemudian membuat cerita-cerita yang lain misalnya, lah itu karena kebencian. Itu Bapaknya bukan Bapaknya Yesus, tapi si iblis, begitu. Oke. Jadi ketika Anda membawa kitab Mazmur, ya sekali lagi ya, boleh, tapi Kristen ini kan orang di luar dari kejadian penyaliban. Kristen hanya mencocok-cocokkan saja. Setelah menginginkan kemudian konsep dosa mereka ditebus, maka mereka mencocok-cocokkan. Makanya terjadi banyak ya kitab-kitab yang mereka tolak yang tidak berkesesuaian dengan dogma bapak-bapak gereja pada mula-mula. Anda lihat di dalam Mazmur 37 misalnya, nomor 28 dan seterusnya sampai nomor 40. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Mazmur. Kalau Amsal tadi Anda sedikit agak menyampaikan pesan, nah itu kan cuma hikmah, bukan firman. Nah, sekarang kita lihat dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Berarti Tuhan mencintai hukum tebus dosa pakai binatang. Bukan pakai darah manusia. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang yang dikasihi. Jadi tidak mungkin teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang pengkhianat akan dilenyapkan. Saya baca pelan-pelan. Sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Maka tidak boleh bertentangan. Makanya orang Kristen itu akan kebablasan untuk mencari pelampung. Kenapa? Karena Bible itu membantah dengan akurat. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu sang pengkhianat orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Lalu dikatakan orang fasik mengintai orang yang benar. Yudas
mencari Yesus ke tempat persembunyian Yesus dan berniat membunuhnya. Orang fasik, pengkhianat mengintai Yesus yang benar dan berniat membunuhnya. Nomor 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar tersebut ke dalam tangan orang fasik tersebut. Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dikatakan sebagai orang terkutuk pada saat diadili. Lalu kata Tuhan, pendurhaka akan dibinasakan, masa depan orang fasik akan dilenyapkan, orang benar diselamatkan oleh Elohim. Elohim adalah tempat perlindungan orang yang benar pada saat kesesakan terjadi. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar adalah berlindung kepada Tuhan, kepadanya. Apakah ini mau dibatalin? Yesus sendiri mengatakan harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Aku orang benar, aku orang dikasihi, akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti harus terjadi dong. Orang benar harus dilindungi. Jadi tidak bisa kemudian. Nah kemudian ketika Anda mengatakan nubuatan yang harus terjadi tentang Yesus melalui ucapannya. Nih tak kasih melalui ucapannya kan ya. Eli Eli Sabachthani itu terbantah karena itu hanya cocokologi. Sekarang ucapan Yesus sendiri nih. Kita lihat. Mungkin Dinda Fandi nanti bisa mengikuti dengan membuka dalil. Membuka ini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Membunuh dia, bukan membunuh aku. Mereka akan membunuh dia dan bangkit hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Bukan aku, tetapi dia. Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang yang banyak, bukan nyawaku. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesah dan membunuh dia, bukan membunuh aku. Ini ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus. Jangan terbang ke Mazmur, kejauhan, malu sama Yahudi. Baca Bible aja. Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia, mereka akan menyalib dia dan seterusnya. Dia bukan aku. Tapi sebagai Kristen Anda harus berjuang. Oh enggak, itu maksudnya begini. Ya silakan aja. Tapi kami umat Islam dan orang-orang Yahudi akan menertawakan karena hanya iblis dan Kristen yang menginginkan membunuh manusia demi untuk kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian. Ya, Bang Suma, langsung ke yang tadi anak manusia ya, tentang sebutan. Ya, setiap orang kan punya sebutan masing-masing ya, dan banyak juga. Nggak harus kemudian satu orang nggak boleh punya beberapa sebutan lain. Seperti di dalam kepercayaan Bang Suma juga, satu orang bisa punya banyak sebutan, bahkan sampai 100. Begitu juga Yesus di dalam Alkitab, anak manusia ini terkhusus merujuk kepada Yesus. Misalnya, dikatakan di Matius yang tadi ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membeen dia. Seorang anak manusia, seorang anak yang diserahkan dan sampai wafat itu merujuk kepada Yesus dalam Alkitab. Kemudian di Matius lagi, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Yang diserahkan siapa kalau bukan Yesus lagi? Di dalam Markus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan.
dalam fokus cerita Alkitab, orang yang menanggung banyak penderitaan itu ya Yesus. Disebutnya anak manusia. Di dalam Lukas juga sama. Anak manusia akan diserahkan. Jadi tentang anak manusia kita nggak ada cerita lain, manusia lain nggak ada. Itu merujuk kepada Yesus 100%. Jadi kalau misalkan dalam pandangan Alkitab yang disebut anak manusia, kenapa Yesus tidak mengatakan aku? Ya itu memang sebutan dia, sebutan yang lain. Bukan kepada manusia lain selain Yesus. Bang Begitu. Saya Dinda sabar. Bro admin saya mau tanya, Yudas itu anak manusia atau anak monyet? Yudas anak manusia. Oke, Tetapi baik, dah ketika selesai. Silakan. Lanjut. Ya, tetapi rujukannya yang diserahkan itu bukan Yudas. Yang diserahkan itu Yesus. Anak manusia akan diserahkan. Nah, yang diserahkan bukan Yudas kok. Yudas yang menyerahkan. Jadi bukan Yudas. Salah kalau bilang Yudas. Ini saya sedikit koreksi ya, Bang Bro Admin ya. Bang Bro Admin kelihatannya agak sedikit nggak connect nih sama pembicaraan yang disampaikan. Poinnya adalah Yesus mengatakan dia, bukan anak manusianya. Bang Bro Admin, what's wrong with you? Fokus please. Kita sama-sama menyimak. Fokus poinnya adalah Yesus mengatakan dia, bukan aku. Tapi him, not me. Ini dua kali nih Bang Bro Admin mengalami logical red hearing ya menurut kita. Jadi alangkah baiknya kita kasih kesempatan sama yang lain ya Bro Admin ya. Mohon maaf ya. Kayaknya Bro Admin perlu nih belajar fokus apa yang disampaikan oleh narasumber gitu ya. Izin ya, mohon maaf Bang Bro Admin. Ya, silakan Bang Ben. Silakan. Iya, iya. Iya, tapi jangan turun Bro admin ya. Ini ada Bang Daniel juga, ada Bang Ben, silakan. Yang Kristen. Kalau ada yang mau ditanggapi. Bang Daniel mungkin ada yang mau disampaikan ke Bro admin, karena kalau mengimani Yesus mati itu iblis lah yang menjadi bapakmu, Bang. Silakan Bang Daniel atau Bang Ben, silakan. Bang Ben dulu boleh. Oke, Bang Ben, silakan dibuka mikrofonnya Bang Ben. Atau Bang Daniel di mute aja dulu Bang Daniel, Bang Ben aja dulu coba. Silakan Bang Ben. Pertanyaannya apa, Os? Hah? Apa pertanyaannya? La ilaha illallah. Coba teman-teman Kristen ini belajar fokus dulu, Dang. Kalau diskusi itu belajar fokus. Apa materi yang disampaikan dari kedua belah pihak itu fokus didengarkan, disimak. Kalau ada pulpen dengan kertas, dimakan. Dicatat. Ada pulpen Kayak kertas. saya dicatat. heran nengok tadi, itu diskusi apa ceramah, panjang-panjang amat ceritanya. Ya makanya dicatat, Bang. Kalau ada kertas dengan pulpen dicatat. Gitu, Bang. Walau Kita kan diskusi, Bro, bukan ceramah. Singkat saja gitu loh, jangan sampai tuh. Yang lain ngantuk loh, penonton pun ngantuk, yang naik pun ngantuk. Gitu loh. apa ini naik malah framing curhat. Jadi nggak nyimak dari tadi, ngapain di atas? Panjang aja nggak paham, apalagi pendek. Dinda. Iya, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masya Bunda, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara-saudaraku sekalian. Lanjut. Dinda Juma sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tadi diskusinya Dinda? La haula wala quwata illa Lupa juga saya lupa. Itu loh. Nih, saya ulang. Itu tema aja, itu tema Islam memuliakan Yesus. Itu gimana itu? Ya, pokoknya Bang Zuma guru saya selalu saja ya Bang ya. Coba jelaskan Bang Juma. Iya. Islam memuliakan Yesus. Gimana? Iya, pasti dong. Ketika orang Kristen menggaungkan Yesus mati terkutuk, kami menolak, kami nggak mau, kami nggak setuju.
Ada hal apa dia harus mati terkutuk? Kenapa? Salib itu apa, Bung? Salib itu hukuman bagi orang yang terkutuk. Oke, stop dulu sampai situ baru kita jelaskan. Nanti panjang-panjang nggak ngerti. Iya, tapi jangan emosi, santai aja. Enggak emosi. Dikatakan terkutuk Karena Yesusnya. Tapi setiap manusia yang disalibkan itu terkutuk. nah, Yesus disalib Paham? nggak? Iya, Yesus paham. disalib nggak? Ya, Yesus disalib nggak? Dulu paham gitu. Iya, paham. Yesus disalib Oke. nggak? Oke. Yesus disalib nggak? Yesus disalib untuk menggenapi firman-Nya, bukan kan? Ya. Larinya ke situ. Gimana? Larinya ke sana. Mana ada firman Manusia yang Tuhan? disalibkan Dengar. itu benar, terkutuk. Saudara, menggenapi, betul, menggenapi firman. Siapa? Orang terkutuk harus disalib. Itu yang digenapi. Yesus Terkutuk itu tidak dulu. pernah bersalah, Bang Juma. Tidak pernah bersalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti bukan dia yang disalib, Cak Ayu. Bukan dia. Loh, Dengar Bang. yang dengar, disalib dengar, itu dengar. orang yang dikutuk. Dengar bentar. Apakah ibunya tidak mengenali anaknya, Maria? Apa hubungannya? Yang disalib itu Kamu bilang tidak, yang disalibkan itu bukan Yesus. Masa ibunya nggak kenal siapa yang disalibkan? tradisi yang terjadi pada zaman itu, penyaliban itu hanya diperlakukan kepada manusia yang dikutuk. Betul. Adapun mukanya, wajahnya dan seterusnya, buktinya Maria tidak mengenalnya. Wajahnya bukan ditutupi, gitu. Cek. Kok ke-mute? Bang Zuma? Berunda, ke-mute itu. Iya, saya ini kawan ngopi. Ya gitu. Dudukkan dulu perkaranya. Benar kata Bang Juma, manusia yang disalib itu terkutuk, benar. Cuman Yesus itu bukan manusia berdosa. Nah, berarti dia bukan dikutuk. Untuk menggenapi firman-Nya, seperti kata Bang Juma. Firman apa? Di mana Tuhan menjadikan tumbal penebus dosa manusia itu di mana? Di mana saya bisa sebelum dapat? lahir Di dia mana? sudah dibilang, Di mana saya bisa mendapatkan disalibkan. Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan menggunakan tumbal manusia itu di mana ilmunya? Datang ke dunia juga sudah ada situ perintahnya. Jadi Perintah apa lagi Sede? Ngarang-ngarang aja ini. Dia akan berarti disalibkan. Yang kata Bang Juma tadi betul, manusia disalibkan memang terkutuk, betul. Cuman ya Iya, berarti bukan berdosa. Berarti Anda menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Astaga. Loh, yang mana yang terkutuk? Iblis atau Yesus? Kan udah saya jelaskan, manusia yang disalib itu terkutuk. Cuma Iya, berarti Yesus terkutuk. cuman dia bukan bersalah, bukan ada buat dosa. Kalau begitu salah tangkap, salah salib. Kok salah salib? Lah, yang harus disalib itu orang terkutuk, Cak Kangkung. Kenapa pula Yesus yang tidak bersalah itu disalib? Hah? Apa? Untuk menggenapi firman-Nya, sebelum datang ke dunia dia sudah menggenapi firman-Nya, dia akan mati di kayu salib. Berarti dia bunuh diri, datang bunuh diri berarti. Bukan untuk menebus dosa manusia. Di mana konsepnya? Ilmu dari mana itu Anda dapatkan? Dosa dihapus dengan darah manusia itu ilmu dari mana, Cak Kangkung? Bunda Juma. Makanya kalau kamu pahami Alkitab itu, pahami betul-betul, jangan baca. Loh, saya pula yang disuruh paham. Iya. Orang yang sudah paham. Sekarang udah pertanyaan saya ini, saya ulang lagi. Oke. Salib itu berlaku untuk manusia yang dikutuk Tuhan, betul? Bukan dikutuk Tuhan, manusia yang terkutuk, bukan dikutuk Tuhan. Iya, karena dikutuk Tuhan. Baca Bukan. Ulangan Pada zaman 21 nomor itu, manusia yang 23. berdosa itu dikatakan Orang yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia dikutuk oleh Tuhan. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jangan bantah dalil. Tidak bagus. Itu gila namanya. Kitab suci sendiri dibantah. Ulangan berapa tadi? Bentar. Nah, 21 sampai 21, nomor 22 sampai 23. Nah, gitu dong. Suka saya kalau lawan diskusi, aku mau belajar. Ya, belajar ya, Cak Enduk. Sahabat Bunda, saya cari dulu.
Ulangan 21 ayat 22-23. 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayat dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi harus Sebab? kau membiarkan. Tunggu dulu. Sebab? Ya, pada hari ketiga. Sebab seorang yang terkutuk oleh Allah, janganlah kepadanya. Ini kan di perjanjian lama. Gimana? Ya itu yang dikutip oleh Paulus. Baca Galatia 3 nomor 13. Kitab Paulus itu perjanjian baru. Gimana? Itu betul. Paulus, Iya, baca Galatia 3. Baca Galatia 3 nomor 13. Yang itu dulu kita bahas ulangan tadi. Ini Iya, tapi kan kita merujuk ke sana atas petunjuk Bapak Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus. Bercerita di perjanjian baru, Dinda. Iya, tapi dia mengutip perjanjian lama. Oke, ayat berapa? Galatia 3 nomor 13. Bentar. Iya. Galatia 3 nomor 13. Nah. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terkutuklah orang yang gantung pada kayu salib. Kan betul tadi. Berarti manusia pada zaman itu. Berarti terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Iya kan saya bilang tadi betul kan? Sama. Siapa yang digantung? Yesus. Bukan hanya Yesus, manusia. Mulai ngaco. Bukan hanya Yesus yang disalib. Oke, saya tanya. Mulai ngaco. Waktu Yesus salibkan ada berapa yang disalibkan? Iya, tapi yang Anda imani. Saya tanya dulu ada berapa yang salibkan? Ada 3. Nah, kan bukan hanya Yesus. Nah, yang 2-nya ini disalib karena apa? Karena kejahatan. Nah, berarti Yesus juga adalah pelaku kejahatan. Bukan. Berarti salah salib. Bukan. Berarti salah tangkap. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Berarti salah tangkap kalau begitu. Bukan salah tangkap. Loh, yang disalib orang jahat, bukan orang jahat. Ya, kalau yang disalib itu bukan orang jahat, berarti salah tangkap. Hukuman salib itu, kawan, kalau misalnya salah hanya tangkap, berlaku. Dengar, hukuman salib itu hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Kalau Yesus bukan pelaku kejahatan dan tidak dikutuk oleh Elohim, berarti salah tangkap. Anda itu salah penafsiran ya. Jalu, gimana yang benar yang mana? Aduh, Bang Juma. Loh, dalilnya mengatakan begitu. Yang disalib orang yang dikutuk. Kalau Yesus tidak itu dikutuk, rela mati disalib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nenekmu kiper. Ilmu dari mana? Ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana? Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Jangan kayak robot baterai. Jawab pertanyaan, ilmu dari mana Yesus menebus? Saya silakan. memberitahukan ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya percaya. Bukan dikatakan supaya setiap orang yang menyalibkan, bukan, tapi setiap orang yang percaya. Dia rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dari mana ilmunya? Di ilmu agama mana kamu dapat dosa dihapuskan dengan menggunakan darah manusia itu? Kalau kita ini ilmu dari mana? Berdosa. Apa pula kau sibuk dengan dosa? Ya. Nah, dengerin dulu, kita ini berdosa. Terus? Kenapa dia rela mati salib? Kenapa? Dia menebus dosa kita. Yang terus berdosa ini. Kalau dia selayaknya kita ini dihukum. Terus dia merelakan dirinya disalib. Ilmu dari mana itu? Dapat ilmu dari mana? Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Kan Yesus sudah bilang, Filipi kalau 2, ada orang dengar dulu. Kan Yesus sudah bilang, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Ini akibatnya. Nah, kan salah penafsiran. Salah penafsiran lagi. Yesus berkata, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus kau percaya, itu namanya dompala.
Cordoba, masolang generasi. Ini akibatnya. Bang Zuma, Bunda, ini bisa dilantunkan dengan suara indah nggak ini? Ini Bang Zuma 24 nomor 4 dan 5. Masolang generasi. Aduh, parah. Itu Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat, agar jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Ketika Paulus datang buru-buru dari ufuk utara, lari tergesa-gesa, nabrak pohon, nabrak semua yang ada di depannya karena buta. Ditanya sama orang, lu kenapa lu? Kerasukan setan apa lu? Aku ketemu dengan apa? Dengan Mesias. Di mana? Di padang gurun. Nah, murid-murid mendengarkan ini, menurut gurunya, mereka percaya atau tidak percaya? Coba kau jawab, Dek. Dek, coba kau jawab. Ketika Paulus datang membabi buta 3 hari 3 malam, buta matanya, ditanya, kamu kenapa matamu? Kenapa kayak gitu mata lu? Aku ketemu dengan Mesias, Om. Ketemu dengan kucing. Masya Allah, makasih Bun. Lalu kata Yesus, jangan ente percaya. Orang Kristen percaya, inilah jadinya. Segala macam upaya dilakukan supaya darahnya Yesus menjadi penebus dosa maksiatnya. Bung, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk, bukan untuk tebus dosa. Cak kongkong. Masya Allah. Barakallah fik. Nah, Bunda Mila marah kayaknya ini. Silakan. Silakan. Dinda, kamu belum paham masalah itu. Ya lama, pandai-pandaian. Masalahnya kamu belum paham. Kita panjang lebar cerita juga kamu nggak paham. Loh, itu masalahnya. Jelaskan kepada saya, salib itu hukuman untuk orang yang dikutuk atau orang diberkati? Itu dulu. Kalau kalian sudah bisa lolos di sini, Kan sudah jelas tadi. Manusia yang disalibkan itu manusia terkutuk. Nah, betul. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus yang tidak terkutuk ini, Tuhan izinkan kagak? Makanya saya bilang. Makanya sampai ke situ. diizinkan katanya. Wah, parah. Mana? Coba, gimana bisa dikatakan diizinkan? Iya, kalau di Alasannya? Kalau di Alkitab memang ceritanya itu diizinkan. Yesus diizinkan untuk Silakan. ditolak. Coba Yesus dalilnya diizinkan mana? ditolak. Dalil di mana Bapak mengizinkan membunuh orang yang dikasihi? Mana dalil? Ya, oke. Sekalian menjawab ini ya. Nanti saya bertanya nih Bang Zuma. Yesus memuliakan Yesus itu karena apa begitu ya? Nah, menurut Paulus begini ya. Menurut Paulus ini kebetulan karena tadi ngulik Paulus juga. Dikatakan di surat Paulus ini di Filipi, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam pengajaran Paulus, itulah sebabnya Allah sangat memuliakan dia. Tapi dikutuk. Kepadanya nama kan nggak nyambung. Dimuliakan tapi dikutuk, kan nggak nyambung. Ya, menurut surat Paulus, Yesus itu dimuliakan oleh Allah karena ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Padahal sampai mati di kayu salib. Dia tetap taat sekalipun ditolak. Padahal ia merendahkan diri. Yang mengambil rupa manusia itu adalah Elohim itu sendiri. Kontradiksi lagi. Nah, pertanyaannya Mana Anda bilang kontradiksi? Ya kontradiksi dong. Karena yang menjadi Yesus itu adalah Elohim itu sendiri.
Filipi 2 Dalam nomor pemikiran- 6, nomor 7, nomor Pemikiran 8. kamu itulah yang salah. Itu Mas, bagaimana terus kontradiksi kau itulah. tuding terus saya, tuding aja terus. Saya berdasarkan dalil, kau berdasarkan anusmu. Salah penafsiranmu. Tafsir lagi. Filipi 2 nomor 6. Pakai Elohim ini ya, pakai mengosongkan pengertianmu. Inilah dirinya. makanya. Makanya Kacamata kuda. kamu itu- Mama Filipi 2 nomor 6, Dek. Tuhanmu mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian Mana bilang kontradiksi? Nggak ada kontradiksi di situ. Loh, itu di dalam Filipi 2. Kulempar juga asbak nanti kau ya. Filipi 2 nomor 6, nomor Nggak ada 7. kontradiksi situ, benar-benar itu. Mampus, udah kau ke neraka saja sana. Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas pohon. Sekarang kenapa ada lagi Tuhan yang memberkati dia? Gimana ceritanya? Banyak Iya. kali Tuhan kau. Bang Suma. Tadi kan Iya. versinya Filipi ya, versi Paulus. Sekarang sesuai dengan pertanyaan, Iya. karena apa Islam memuliakan Yesus itu karena apa? Oke, saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah Tuhanku menjadikan aku sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Berarti kalau saudara Kristen bercerita tentang oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, iman kami mengatakan beliau diberkati bukan dikutuk, tapi dia diberkati dimanapun beliau berada. Ini yang kami berikan kepada beliau. Kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mulutku nih, saya bukan Kristen. Saya tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Saya bukan penyembah Yesus. Saya tidak memegang sebagai kitab Yohanes sebagai kitab dalam imanku. Tetapi mulutku itu alergi dan sangat-sangat tidak senang mengatakan Yesus itu mati secara terkutuk. Takut mulut saya, apalagi hati saya, apalagi sampai mengimani. Maka saya mengatakan yang dikutuk itu iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 17, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang dan satu di antaramu adalah iblis. Maka yang dikutuk hanya iblis. Yesusku mustahil dikutuk, beliau manusia suci, terkemuka dari perawan yang suci, membawa risalah keselamatan kepada Bani Israel. Beliau adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada manusia Israel yang sampai kepada Tuhannya setelah zamannya akan sampai kepada pencipta kalau tidak melalui ajarannya. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Aku tidak kena celaka. Jadi aku tidak disalib, ditombak, diludahi, bukan aku. Yang ditampar dan disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan aku. Jadi kami umat Islam itu kalau mendengarkan saudara Kristen itu miris loh. Nyanyi kalian memuja-muja Yesus, tapi sebelumnya Anda hina, Anda iakan, dia dinistakan. Padahal ada dua jalan yang dikasih. Ada dua jalan, antara diselamatkan oleh Tuhan atau mereka atau dia dibunuh. Ada jalan.
Anda mengakui Dia Maha Kuasa, Anda mengakui Tuhan itu Maha Perkasa, Anda mengakui segala-galanya, tapi Anda mengaminkan, mengiyakan orang-orang fasik, para pengkhianat, orang-orang kufur, para pendengki, para pembenci, para pengkhianat Yesus, untuk melampiaskan angkara murka mereka kepada orang suci tersebut dengan iming-iming apa? Dosa kalian dihapuskan. Hei, manusia koclok, tidakkah ada lidahmu? Tidak adakah kepalamu? Tidak adakah mulutmu yang bisa bertobat kepada Allah sendiri tanpa melalui pembunuhan anak orang? Tidak bisakah kamu sujud di hadapan Tuhanmu, ya Rabb? Aku bertobat atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kenapa harus kamu bunuh orang demi dosa-dosamu itu? Kenapa jadi pengecut? Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Kau datang kepadanya, kau bertobat di hadapannya, kau ungkapkan dosa-dosamu kepadanya. Tidak perlu kau bunuh orang lain untuk dosa-dosamu. Menghadap kepada Tuhan, karena Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha membaca hati, Tuhan Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kau datang pada Dia, kau sujud pada Dia. Tuhanku, dari kecil aku melakukan dosa, aku melakukan maksiat, mohon ampuni segala dosa-dosaku. Kira-kira Tuhan pencipta langit dan bumi ampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada tumbal kayak ajaran setan? Kenapa harus mencontoh ajaran Dewa Molok? Seakan-akan Tuhan itu kasar, seakan-akan Tuhan itu peminum darah. Aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kau tidak beriman bahwa aku pernah datang jadi manusia, dibunuh oleh manusia kafir untuk dosa-dosa kalian, apa yang Tuhan mau? Jati diri, harga diri, biar dibilang, oh hebat Tuhanku, tepuk tangan untuk Tuhan. Oh Tuhan, kamu memang hebat. Oh gila Tuhanku, tepuk tangan, kau mati untuk kami. Itu rupanya yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak, yang diinginkan oleh Tuhan hatimu. Kau datang sama Dia, kau bertobat sama Dia, karena Yesus mengajarkan apa yang harus aku lakukan. Wahai Tuhan, ya Tuhanku Yesus, bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ucapan Yesus. Tidak pernah Dia mengatakan, imani darahku, imani dagingku, makan dagingku, darahku, benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Kristen. Tidak sama sekali. Justru kalau Anda belajar dengan baik, Yesus dia mengatakan apa? Bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Tidak ada itu. Imamat 1 nomor 2. Apabila orang-orang Israel, sampaikan kepada mereka, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban untuk penebus dosa bagi mereka, ajarkan agar mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Yesus juga mengatakan, Matius 8 nomor 4, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam, katakan kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus pun setelah mengajarkan Kristen kembali ke tanah Yerusalem, dia kembali melakukan persembahan kurban setelah mengajarkan ajaran Kristen. Jadi saudara, kami umat Islam ketika dimengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku diberkati dimanapun aku berada. Lalu kalau diberkati, kenapa harus disetarakan dengan maling, disetarakan dengan manusia yang dikutuk? Demi nafsu Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen, sebab ada tertulis, ya Allah ya Karim, bukankah kutu itu hukuman bagi pelaku dosa? Bukankah kutu itu hanya untuk pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim? Apakah Yesus dikutuk? Tidak. Lalu buat apa dia mati? Untuk dosa-dosa kita. Yeay. Kalau Yesus korban penebus dosa, lalu Anda tuhankan, lebih baik Anda tuhankan sapi. Kenapa? Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu trinitas, 1 ekor, kulitnya, dagingnya, taiknya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kalau Anda menghargai tumbal penebus dosa, sapi yang Anda sembah. Jangan manusia, kasihan. Anaknya orang, anak sematawayang ditumbalkan untuk dosa-dosa kalian. Jangan, mending sapi karena ada kaidahnya. Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, taiknya, kulitnya, dagingnya, bakar, itulah korban penebus dosa. Itu baru perintah. Kalau kalian pingin kali kemudian korban kalian tuhankan,
Sapi kalian sembah, sapi. Lebih bagus sapi daripada kalian menyembah makhluk roh yang dijual oleh Paulus kepada Roma. Lebih baik sapi. Kenapa kalian menyembah sapi? Karena sapi adalah alat untuk menebus dosa. Kenapa tidak menyembah Yesus? Karena Yesus bukan alat nebus dosa, dia manusia. Sedangkan yang diperintahkan untuk nebus dosa itu hanya hewan. Sapi lu ambil, sapi. Ini mau kurban, ambil sapi salah satunya, ambil tehnya, ambil satu karung, satu kontainer, bakar untuk dosa-dosa kalian. Jangan anak orang. Saya kira begitu saudara admin. Jadi ketika dikatakan Islam memuliakan Yesus, jangan ragukan itu. Kami umat Islam tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada Yesus. Ingat, Yesus itu adalah nama dari Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Yesus hanya dikatakan Yesus karena ingin dijual kepada orang Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi itu bercerita tentang oknum yang sama dengan apologetika yang berbeda, cara kita yang membedakan, iman kita yang membedakan. Saya kira begitu saudara. Kecintaan kami kepada Yesus jangan Anda ragukan. Setiap kami mengucapkan nama beliau dalam Islam, kami menyebutnya Hosana, Hosana, Hosana alaihi salam dalam bahasa Arab. Alaihi salam, keselamatan atasnya, pujian atasnya. Itu umat Islam. Kata Yesus ketika ia datang, itu roh kebenaran, maka dia akan muliakan aku, dan kemuliaan itu hanya ada di Islam. Saya kira demikian. Saya cari teh sapi dulu untuk tetangga saya. Silakan. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.